Asini rohama di hamu dohok dame na sian Tuhan debata amata dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi. Salam parhorasan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap setia senantiasa mendengarkan firman Tuhan, manarihon ngulu partodiota, dan tetap semangat melanjutkan aktivitas kita satu hari ini. Mari kita dengarkan Injil sukacita bagi kita, 1 Korin 15 ayat 22. Ai songon na di bagasan Adam saluhu mate, songoni di bagasan Kristus sude di bangulu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Jumat yang lalu juga renungan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 15. Dan hari ini 1 Korintus 15 ayat 22. Dan ini juga lanjutan atau bagian dari renungan tersebut, ya. Di mana dalam pasal ini Paulus menjelaskan perihal kehidupan setelah kematian. Nah, amanamina namina hina holongan kehidupan setelah kematian. Nah, di ayat ini kita diingatkan bahwasanya di dalam persekutuan dengan Adam kita semua mati. Taboto do si Adam do si Hawa jol mana perjolo, naung gabe madabu tu bagasa dosa, gabe sirang na ibana, sian hamuliau ne debata, jala upani dosa do hamatian. Nah, satu hal yang boleh kita renungkan dari kalimat ini adalah mari kita senantiasa menyadari dengan betul, ya. Mari kita senantiasa sadar bahwa ada resiko yang harus kita tanggung dari setiap tindakan kita yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia juga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Namun ada resiko yang harus kita tanggung, kita hadapi ketika kehidupan kita tidak setur dengan firman Tuhan. Nah, contohnya sudah kita dengarkan dan sudah kita lihat dalam Adam dan Hawa. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hari ini amanginang mari kita tetap senantiasa setia untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, keluarga, dan melalui pekerjaan kita. Bekerjalah sesuai dengan perintah Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati kita di setiap pekerjaan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tuani maro Yesus Kristus naninai. Karena di dalam Kristus kita bersatu kembali dengan kemuliaan Tuhan. Maka satu hari ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana caranya? Dengan apa kita menjaga persekutuan itu? Tentunya dengan doa-doa kita, pujian kita, dan yang paling utama, kita menjaga persekutuan kita dengan Kristus dengan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap senantiasa belajar setia dan taat kepada firman Tuhan. Karena dengan demikian kita boleh menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, terjaga dengan baik, komunikasi kita ya baik, dan juga di dalam Kristus Yesus. Sebab tadi upah dosa adalah kematian. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita kembali dihidupkan. Oleh karena itu bagi setiap orang yang percaya, ya, bagi setiap orang yang percaya, akhir hidup bukanlah kematian, bukanlah penderitaan, tetapi kehidupan yang kekal. Ya, bagi orang yang percaya bukan kematian akhir kehidupan kita, tetapi kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah semangat dan tetaplah bersandar pada firman Tuhan. Tadehoma buku ede nomor 124 ayat 2 tabba ayat 4. Ramang edeo kita, ramang edeo.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nonstop.